Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di Sapram Detector. Pada tanggal 18 Januari 2024 yang lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara tegas dan sangat mengejutkan mengatakan bahwa Israel akan tetap menolak gagasan pembentukan negara Palestina merdeka. Padahal hal ini diajukan oleh sekutunya sendiri, yaitu Amerika Serikat dan juga negara-negara Uni Eropa. Bahkan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri seluruh Uni Eropa, Netanyahu menegaskan kembali bahwa Israel tak akan pernah mengakui Palestina untuk merdeka. Tentu hal ini sangat mengejutkan dunia. Ketambah ya, Amerika Serikat dan juga Uni Eropa makin tersudutkan atas desakan global terkait Israel yang terus melakukan genosida di jalur Gaza. Bahkan terbaru di sidang PBB kemarin pada tanggal 23 Januari 2024, Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi kembali mengangkat isu Palestina. Dalam pernyataannya, Menlu Retno menegaskan bahwa Israel secara tegas, secara jelas menyebut bahwa mereka ingin menghapuskan Palestina dalam peta dunia. Hal ini juga dirilis di berbagai media, salah satunya di artikel ini Tribun di Serambi News yang menyebutkan Israel ingin menghapuskan Palestina dari peta dunia. Tentu hal ini tidak bisa diterima, karena itu Indonesia pun langsung stand up. Kita langsung speak up melalui Menlu kita Ibu Retno di kemarin ya, di dua pertemuan di DKPBB yang secara tegas menolak gagasan-gagasan Israel. Yang pertama yaitu untuk membuat pulau buatan di tengah Laut Mediterania sebagai alternatif bagi 2,2 juta rakyat Palestina yang hidup di Gaza. Ya teman-teman, ini makin kesini makin gila ide-ide dari Zionis ini. Setelah gagal untuk mengalahkan pasukan pejuang Palestina dan gagal untuk mengusir para penduduk Gaza, sekarang mereka itu ingin membuat sebuah pulau buatan di tengah Laut Mediterania untuk menampung 2,2 juta warga Palestina. Nah, saya sepakat dengan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi yang menolak dengan tegas wacana-wacana tak masuk akal dan tak manusiawi dari Israel ini. Biar informasinya tersampaikan lebih lengkap dan lebih kredibel, kita bakal baca dulu press release-nya yang dilansir dari Serambi News atau Tribun News. Dilansir dari serambinews.com, Indonesia menolak keras niatan Israel yang ingin menghapuskan Palestina dari peta dunia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Marsudi saat menghadiri debat terbuka Dewan Keamanan DKPBB di New York Selasa 23 Januari 2024. Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Kemlu mendesak Dewan Keamanan DKPBB untuk segera melakukan tindakan terkait konflik Israel-Palestina di Gaza. Dalam open debate atau debat terbuka di DKPBB New York City, Amerika Serikat, Selasa 23 Januari 2024, Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa DKPBB tidak boleh diam saja melihat tujuan Israel yang ingin menghilangkan Palestina dari peta dunia. Tanggal 18 Januari lalu, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan secara terbuka Israel tidak akan mengizinkan negara Palestina berdiri, kata Retno dalam pernyataannya Rabu 24 Januari 2024. Pernyataan ini sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengkonfirmasi tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia. Apakah DKPBB akan terus tinggal diam menghadapi maksud Israel tersebut? Retno menambahkan apa yang terjadi di Gaza saat ini bisa berdampak besar bagi dunia, terutama di Timur Tengah. Ia menyebut aksi militer Israel terus meluas di luar Gaza sehingga bahaya perang terbuka bisa saja terjadi kapan saja di Timur Tengah. Maka dari itu, Indonesia mendesak DK Keamanan PBB untuk melakukan 3 langkah penting, yaitu gencatan senjata permanen, Palestina harus diterima sebagai anggota PBB, serta menghentikan pasokan senjata kepada Israel. Tercatat, dari 7 Oktober 2023 hingga saat ini sudah ada 25.000 warga Palestina gugur dalam serangan brutal yang dilancarkan Israel. Sekali lagi, saya mendesak
anggota dewan untuk menghentikan kengerian yang dihadapi sehari-hari warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Lebih dari 25.000 orang tewas dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan penyakit kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak. Terlalu sedikit bagi kita untuk bertindak, seru Retno. Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Kemlu kembali menegaskan komitmen untuk mendukung Palestina. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi dalam debat terbuka keamanan DKPBB di New York, Amerika Serikat, Selasa 23 Januari 2024. Hari ini, 23 Januari, saya baru saja selesai menyampaikan statement dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB New York City, kata Retno dalam pernyataannya Rabu 24 Januari 2024. Itulah teman-teman hasil press release ya, rangkuman kegiatan Menteri Luar Negeri pada tanggal 23 Januari 2024 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Tentu kita berharap Indonesia lebih tegas lagi untuk menindak kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel. Dan kami bangsa Indonesia tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina, cukup menjadi seorang manusia dan menggunakan hati nuraninya. 25.000 lebih warga Palestina telah gugur dan 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Perlu berapa puluh ribu lagi agar hati kita bisa terbuka untuk membantu penderitaan rakyat Palestina di jalur Gaza. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Kita akan terus update informasi-informasi terbaru terkait konflik Israel-Gaza, Israel-Palestina, terutama pengiriman kapal rumah sakit Indonesia yang saat ini belum kita ketahui apakah sudah sampai di Mesir ataupun belum, tapi yang jelas kita doakan misi kemanusiaan kapal rumah sakit Indonesia ini agar diberikan keselamatan, kelancaran dan juga keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman. Kita bakal lanjut di update video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then, the UN Charter is clear. The Security Council resolutions are binding and must be enforced. My question today, how many resolutions been adopted on Palestine? How many are enforced? Where must Palestine go when for decades the Council fails to act on its own resolution while Israel kills Palestinians with impunity? Once again, I urge Council members to stop the everyday horrors faced by the Palestinians in Gaza and the West Bank. It's over 25,000 people dead, with increasing numbers dying from hunger and the freezing cold, including babies and children, too little for us to act?